Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Manajer Club Gagas Lab Indonesia, saya ingin melanjutkan sharing mengenai the art of business penetration. Kalau di sharing yang ketiga, saya menyampaikan bagaimana membangun kekuatan pikiran. Hari Sabtu pagi ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda adalah bagaimana membangun kekuatan hati. Karena penting, kalau kita bisa menyatukan kekuatan pikiran dan kekuatan hati, ini menjadi kekuatan yang dahsyat untuk melakukan business penetration. Saudaraku, kalau kita bicara mengenai hati, bahasa Inggrisnya heart, karena kadang-kadang ada orang broken heart, patah hati. Tapi kita bicara hati, organ yang terpenting di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana membangun kekuatan hati ini kaitannya dengan business penetration. Baik dan buruknya seseorang sangat ditentukan oleh hatinya. Baik dan buruknya seseorang ditentukan oleh kondisi hatinya. Oleh sebab itu, kita harus menyadari, kita harus paham bagaimana cara membangun kekuatan hati. Konsepnya yang pertama adalah bagaimana Anda bisa membuka hatimu. Hati yang tertutup cenderung disebabkan oleh persepsi yang salah. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, buka pikiranmu. Membuka pikiran dengan ilmu pengetahuan akan merubah cara pandang Anda, merubah mindset Anda, merubah cara pikir Anda. Dan ini akan berdampak kepada bagaimana cakrawala dan wawasan kita semakin luas. Dan ini akan meneguhkan hati. Yang konsep yang ketiga yang harus dilakukan adalah buka tanganmu yang lebar. Membuka tanganmu atas masukan dari orang lain. Bisa belajar dari orang lain ya. Menuntut ilmu dari siapa aja. Jangan rejected ya. Mau menerima kritikan dengan baik. Mau menerima masukan. Inilah buka tanganmu. Jadi ada 3 konsep. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, dan bukalah tanganmu. Itu konsepnya. Nah, bagaimana implementasinya kita di pekerjaan kita sehari-hari? Nomor 1 yang selalu kita lakukan adalah selalu berpikir positif. Nah, coba Anda selalu berpikir positif akan 2 hal tersebut ya. Bukan hanya 2, 3 tadi. Bukalah pikiranmu, bukalah hatiku, tangan. Jadi kalau ada teman yang memberikan masukan, berdiskusi, always think be positif. Karena dengan be positif akan menimbulkan be kolaboratif. Dengan adanya be kolaboratif akan menimbulkan be kreatif, be enthusiasm, dan be produktif. Itu selalu berpikir positif. Yang kedua, kalau kita sudah be positif, kita punya niatan yang baik untuk bekerja, niatan yang baik untuk kolaborasi, niatan baik untuk mencapai goal yang telah ditentukan. Nomor 2 yang dilakukan, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya kembalikan kepadanya. Kalau tugas kita ini adalah berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhtiar yang maksimal, sekuat tenaga yang kita lakukan, semua sumber daya kita kerahkan. Langkah-langkah selanjutnya adalah munajat. Planning, strategi, semua sumber-sumber daya sudah kita lakukan. Munajat kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Agar apa yang kita ikhtiarkan itu diberikan kemudahan dan keberhasilan oleh Allah. Makanya konsepnya berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Itu adalah bagaimana membangun kekuatan hati. Yang ketiga, jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Jangan baperan. Jangan baperan. Kalau ada orang komen negatif,
mengenai Anda dari orang lain, bahkan mungkin orang dari terdekat Anda, terima aja. Tapi nggak usah baperan, nggak usah masukin hati. Mungkin komen negatif itu adalah sebagai mata pelajaran, batu loncatan bagi kita. Mungkin Anda banyak dari kita yang sering mendengar perkataan kurang enak dari mereka. Salah satu melatih hati agar tetap kuat adalah dengan apa? Dengan tidak memusingkan perkataan negatif orang lain. Jangan baperan, nggak usah terlalu dipikirkan. Karena memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting justru akan membuat hati kita semakin terpuruk. Konsepnya nggak boleh baperan, tetap semangat. Yang keempat adalah membangun dan mengasah kemampuan diri. Cara yang bisa kita lakukan untuk menguatkan hati dengan terus belajar, membangun, mengasah kemampuan diri. Kuncinya hanya bagaimana kita melihat anatomi, fisiologi, patofisiologi, pekerjaan kita, permasalahan kita. Ya, supaya kita bisa think, menganalisa, bisa berpikir untuk melakukan langkah-langkah apa yang lakukan, do, dan mengimplementasikan di dalam strategi yang jelas, yang terukur, yang bisa dicapai, ya, yang bisa dipahami orang lain. Nah, dengan membangun dan mengasah kemampuan ini, hati kita semakin akan tenang dan mantap. Karena kita tahu bahwa kita tahu. Kita tahu bahwa kita tahu apa yang harus dikerjakan dan untuk apa keberhasilan operasi bisnis itu kita capai. Jadi kita tahu bahwa kita tahu persis apa yang kita lakukan dan bagaimana untuk mencapai keberhasilan. Itu nomor 4. Nomor 5 adalah membangun dan menjaga kesehatan fisik. Kalau orang panik ini adalah separuh penyakit, jangan panik. Makanya kita dianjurkan untuk tidak mudah panik dalam berbagai situasi yang terjadi agar tidak berdampak terhadap kesehatan kita. Yang kedua, ketenangan adalah separuh obat. Jadi kalau sudah ada masalah itu tenang, cool. Ya, berdoa kepada Allah ya. Jadi setiap orang harus memiliki ketenangan jiwa baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Pasrahin sama Allah. Kita sudah berikhtiar, pasrahin Allah. Yang ketiga adalah kesabaran adalah awal kesembuhan. Dengan Anda bersabar, Anda bisa melakukan yang baik, think yang baik, do yang baik. Saya kira ungkapan bahasa Latin mens sana in corpore sano artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terdapat hati yang kuat. Jadi Anda perlu sehat dulu supaya hatinya menjadi kuat. Saya kira itu sharing hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya 5 cara membangun kekuatan hati. Sampai bertemu di sharing yang ke-6.